Balik lagi dengan Dokter Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kenapa harus langsung gitu sih? Sekali-sekali saya pembukaan. Oh iya, tapi kan saya udah buka duluan tadi. Menambahi. Oh, oke. Anda habis lari katanya. Iya, tadi ngabuburan. Ngabuburan. Ngabuburit sambil run-run. Astaga. 8 kilo. 8 kilo? 8 kilo. Gimana cara latihan dari couch menjadi half marathon deh? Couch itu apaan? Dari sofa, couch. Oh. Couch. Jangan sampai saya panggilin si orang Chinese itu lagi ya. jangan. Sikat gigi ya. Jangan sampai sikat gigi nih. Nanti dia ngomong couch, kita bingung lagi. Ya, itu bahasanya jujur sulit sih. Keakuin. Ya, dari kita Saya couch. dari mager ke lari. Dari rebahan ke lari. Dilihat dulu. Pertama adalah pernah ada latihan fisik gak sebelumnya? Kayak atau olahraga, kayak padel, tenis, bola, pernah nggak? Saya pernah 5K habis itu diare. Hah? Selesai 5K diare langsung. Jarang coy, orang 5K itu diare itu salah makan itu. Nggak tahu. Sebenarnya orang kalau mager apa enggak ya tuh dilihat dulu latihan fisik sebelumnya. Dia pernah latihan sebelumnya nggak? Apapun olahraga, nge-gym. Saya nge-gym. Oh berarti dicoba dulu 5K berapa menit. Mau combo jalan lari nggak apa-apa, gitu aja. Yang penting nggak ngos-ngosan. Oke, itu dicoba dulu. Coba, cara ngetesnya kayak gitu. Kamu bisa, Mas lah kok kamu lagi. Abang Radit, Ananda Radit itu bisa nggak lari 5K non-stop terserah mau di combo dengan jalan apa enggak. Oke. Nggak apa-apa. Nanti aku coba ya. Ya, Ananda bisa mencoba. Kakanda. Abangda bisa mencoba. Ini kalau ini plan saya. Oke, Masuk akal nggak? gimana? Di dalam kepala gua yang penting setiap hari tapi nggak terlalu banyak supaya nggak cedera. Jadi rencananya setiap hari selama sebulan Oke. lari jalan 2 menit lari 2 menit jalan selama 10 menit setiap hari. Wow, itu bagus. Oh, itu bagus. ada metodenya, namanya run walk. Dan itu dipopulerkan dari tahun 70-80-an. Oh, run walk. Jadi Oke. kombinasi antara lari dan jalan itu justru bagus untuk membangun aerobic base. Oke. Jadi lari dan jalan itu orang anggapnya aib enggak. Itu kalau di combo di smartwatch, EVA GPS-nya 8-9 masih hitungan lari. Oke, jadi 2 menit saya lari, 2 Oke, menit jalan, 2 bagus. menit lari, 2 menit jalan selama 10 menit setiap hari tanpa ada rest. Itu bagus. Ada resiko overuse nggak? Enggak. Karena 10 menit. Yang membuat overuse itu kalau dia tiba-tiba nggak pernah lari terus langsung long run 2 jam tiap hari. Ya itu biasa minggu kedua sing splint. Oke, deal, gue Nah, lakuin. yakin nanti lama-kelamaan nanti Mas Radit kerasa 10 menit kurang. Nanti naiknya bertahap. Intinya tiap minggu naik 10% mentok. Oke. Jadi awal mula minggu ini 10 menit. Minggu depan berarti 11 menit. Terus nanti 12 menit, 13, lama-lama setengah jam. Temen saya kayak gitu, setiap hari lari jalan. Udah 10 hari, sekarang dia di Surabaya. Itu mecah rekor muri, Mas. Oh iya ya. Ya Jakarta Surabaya tuh Udah nggak usah dihitung, 1000. saya bercanda itu ya. Oh, Saya bercanda, bercanda. nggak usah dihitung banget Ya kan sih. saya serius. Nggak harus Ini dihitung realistik. juga, nggak harus dihitung Kan juga. Abangda kalau ngomongan selalu serius. Sebulan lari jalan, 10 menit. Kapan waktunya naikin intensitas, naikin kecepatan atau naikin durasi? Ketika tidak ada DOMS di hari besoknya, terus ketika nggak ngos-ngosan, dan ketika Mas Radit mendapatkan runner high. Tahu runner high? Tahu, dia kayak Seneng. Kayak fun aja, kayak ngerasa senengnya. Kalau feel-nya tuh capek banget, oh berarti itu tubuhnya nggak kuat. Ciri khas kalau orang itu terlalu memaksakan adalah ketika olahraga apapun yang nggak harus lari kayak gym atau apa, dia feel-nya tuh nggak happy, tapi kayak capek banget bawaannya. Pas bangun tidur, bawaannya bukan seger tapi capek. Ah itu berarti ada yang masalah pada latihannya mungkin terlalu over. Jadi dia harus rest lebih banyak. kok ada orang yang bilang lari 42 km itu sebenarnya nggak, kalau dilakukan terus-terusan nggak sehat. Ini, Bener ini nggak? bagus nih pertanyaannya nih. Ini pertanyaan Anda atau orang lain nih? Pertanyaan saya. Lu, Mau. Anda meragukan? Meragukan ini. Anda meragukan saya. Saya cuma pernah ini baca bagus doang. nih, bagus. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi makasih. ini jarang ada yang tanya. Jadi ini pasti akan menjadi pertanyaan yang dilari. Iya. Maraton itu memang ada batasannya karena ketika kita maraton tubuh itu dipaksa untuk melakukan aktivitas yang cenderung ekstrim. Dia 3 jam sampai 4 jam nonstop. Itu aja Oke. kategori cepat. Apalagi yang 5 jam, 6 jam. Oke. Sehingga recovery-nya itu butuh waktu yang lama.
Aha. Nah, kalau dia maraton terus-terusan, itu berarti dia antara memiliki kapasitas fisik yang luar biasa, jadi dia ada riwayat latihan sebelumnya luar biasa. Oke. Atau kedua ya dia memaksakan dirinya ke titik limit. Nah, itu bisa kan recovery-nya lama dan menimbulkan resiko kelelahan jantung. Jadi ada yang namanya itu cardiovascular fatigue sama central nervous system fatigue. Jadi yang capek itu sarafnya dan jantungnya. Jantung tuh ada ototnya. Oke, Nah, karena iya. dia di-push selama 3 jam, 4 jam, recovery gak cukup, dia nanti capek. Ini artinya apa? Jadi nanti bisa gagal jantung. Ya, oh iya. iya, bisa meningkatkan gangguan elektrolit di Astaga. pasca besoknya. Yang benar. Iya, benar, itu Orang nggak bisa bohong. meninggal dari lari maraton. Bisa kan banyak kasusnya. Karena dia tidak melakukan itu secara konsisten. Jadi tiba-tiba maraton, tiba-tiba tiap hari maraton. Tapi ada orang yang tiap hari maraton gak kenapa-kenapa. Karena dia prosesnya sudah panjang. 11 tahun latihan, baru dia bisa long run tiap hari. Nah itu yang mungkin teman-teman pelari itu, kan sekarang kan dopamin boosternya 2. Heeh. Satu dari like. Oh, karena ini lagi lari. Lari adalah- viral ya kan. Iya. Jadi akhirnya dia melakukan kegiatan ekstrim. Yang kedua dopamin boosternya dari lari itu sendiri. Nah karena orang sekarang tuh viral tuh kan semua orang lari. Iya. Nah cepat viral kan ada banyak. Ada yang viral dalam artian positif sama yang kontroversi. Nah kontroversi cepat viral. Nah kita long run aja tiap hari. Cuma kan ada orang nelan mentah-mentah. Nah orang yang bisa long run tiap hari, maraton tiap hari 42 kilo itu ada. Tapi dia karena latihan udah 11 tahun. Cuman kalau dia coach pelatih nyarankan nama dokter setahun tuh 2-3 kali udah maksimal banget. Realistis nggak? Kalau saya maraton di bulan Desember 2026 2026, ya. sekarang bulan Februari, 10 bulan realistis. Oh nggak? realistis karena memang training bloknya itu sekitar 16 sampai 20 minggu. Oke. Realistis tapi dengan catatan finish strong ya. Yang penting finish strong, tidak by waktu harus karena Virgin Marathon nggak harus 4 jam, 5 jam. Nggak Yang ngerti penting- apa itu finish strong. Finish strong itu adalah finish ketika tidak pincang, Aha. 2 hari tidak cedera dan bisa aktivitas normal. Jadi bukan hanya sekedar finish. Tapi kalau finish Mas Radit sampai pincang itu nggak strong. Kalau latihan dari Februari sampai Desember dengan target finish strong tok, tidak by waktu, itu realistis. Kasih saya target realistis. 5,5 jam sampai 6 jam. Lama bener ya. Oh kalau mau cepet, bisa sih tapi resign dari podcast. Buat latihan nih lebih Latihan. nih. Karena mileage nanti, tapi itu realistis, sangat realistis. Kan Pace usia berapa tuh? Pace berapa? 7,5 sampai 8. Jadi kombinasi run walk. Kalau mau kombinasi run walk, jadi 200 meter jalan, 200 meter lari gitu terus. Biar gak bosen pakai headset dengerin podcast diri sendiri. Pernah gak dengerin Gak podcast? pernah sama sekali. Aku tuh dengerin diri sendiri ngomong terus ternyata norak ya aku ya gitu. Terus tetap dengerin? Dengerin. Karena? Ya pengen tahu kalau aku dengerin diriku terus aku malah ilfil sendiri. Ih aneh ya aku kalau aku tuh dengerin podcastku sendiri selama lari kadang. Oh, oke. Kan tinggal di download offline. Bener sih. Terus kita nggak pakai pakainya kabel atau pakai yang open earphone dan dengerin diri sendiri itu nggak kerasa. Coba Iya sekali-sekali dengerin diri sendiri ngomong selama 2 jam. Iya, saya kan lebih berusaha mencintai diri saya nanti. Narsistik ya. Loh, kan ada baru Oh saya ding, saya. Saya yang NPD berarti ya. Tapi realistis, Desember bisa. Seumur hidup sekali bisa ngerasain. Tapi targetnya ya 6 jam ya, fun. Dan ngerasain funnya. Ketemu orang, ciring, disemangati, terus lihat perjuangannya. Nah, saya maunya di GBK 6 jam. Nggak Muter-muter bisa. GBK. Iya. Mager ikut event maraton mager. Kalau ada orang ngelup sampai maraton 42 kilo muter GBK, itu kategorinya ekstrim mas. Oh iya. Biasanya patah hati, kegundahan galau, ada masalah hidup.